selamat datang di FAD FM Reborn, ruang diskusi yang menghadirkan cerita, inspirasi, dan perspektif baru dari berbagai narasumber hebat. Kali ini bersama saya Ayu Najwa di Q&A session FAD FM Reborn. Setiap pertanyaan pasti ada jawabannya. Oke, kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat dekat nih dengan kita. Apalagi dengan perempuan muda, yaitu Girls Go Global. Inspirasi perempuan muda menjelajah kesempatan tanpa batas. Oke, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kami akan sambut nih narasumber kita hari ini, yaitu Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nurul Jadid, yaitu Kak Maria. Selamat Kak Maria. Oke, apa kabar Kak Maria? Alhamdulillah baik. Oke, kita sudah bersama di FAD FM Reborn ini ya Kak. Kali ini kita akan membahas nih tentang Girls Go Global, yang mana inspirasi perempuan muda menjelajah kesempatan tanpa batas. Oke, sebelumnya mari kita sapa dulu audiens kita pada hari ini. Bagaimana para audiens? Apakah kalian baik-baik saja hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah masih semangat? Oke, sebelum kita mulai nih, saya ingin tahu dulu siapa di sini yang pernah bermimpi mengikuti program ke luar negeri, pertukar pelajar, konferensi internasional, atau kompetisi tingkat dunia? Saya. Oke, menarik sekali kan? Nah, sekarang siapa yang merasa kesempatan seperti itu masih terlalu jauh untuk dicapai? Oke, nah berarti diskusi kita hari ini sangat relevan. Sebelum kita mulai, mari kita tanya dulu kepada narasumber ini. Kak Maria, boleh diceritakan nih bagaimana awal mula kakak tertarik mengikuti berbagai program pengembangan diri hingga mendapatkan kesempatan yang lebih luas? Oke. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik. Jadi awal kenapa saya mengikuti kegiatan di tingkat nasional maupun internasional itu yang pertama dulu tuh saya tuh ketika ini kan posisi saya sekarang sebagai ketua BEM, anggaplah gitu ya. Dulu saya pernah mendengar sentimen kayak gini. Kalau anak organisator itu terlebih pesantren ya. Anak saya kan mesti santri aktif. Terus putri itu banyak yang bilang ketua BEM mau kemana sih, apalagi perempuan nggak mungkin dapat izin keluar. Nah itu pasti kan banyak sentimen kayak gitu. Saya tuh pertama ingin mendobrak sentimen tentang pemikiran orang yang seperti itu. Jadi awal tuh saya di bulan Desember waktu itu saya ikut undangan di Halakoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Di situ saya bertemu dengan beberapa tokoh yang waktu itu saya fans lah dikatakan gitu. Jadi di tempat itu jujur saya ngerasa paling muda. Jadi awalnya tuh kayak minder, cuman sejauh apa kita mau berproses kan kita harus berani dulu. Benar. Nah, di sana di forum itu kebetulan saya masuk, rata-rata ya ada rektor, ada pejabat, ada dan lain sebagainya, maksudnya banyak. Jadi ketika saya masuk di forum itu saya mencoba kan tanya apakah ada yang paling muda. Nah, kebetulan saya peserta paling muda. Jadi saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin gitu. Mohon izin semuanya para bunyai, para profesor, para dokter, kiai, para pejabat yang hadir pada ini. Sebenarnya tuh kayak greget sih mau ngomong apa gitu. Saya itu anak muda baru gitu. Cuman kalau nggak seperti itu, kapan kita akan mulai? Nah, itu dari situ saya ternyata kita yang berasal dari mahasiswa daerah tuh bisa masuk ke forum-forum nasional. Nah, habis itu saya lanjut ke di bulan Januari itu ada event yang diselenggarakan oleh Women Hub Indonesia. Itu dicari 50 pemimpin perempuan. Nah, di situ saya kira cuman fokus di 50 pemimpin perempuan aja ya. Jadi kegiatan itu diselenggarakan oleh Women Hub, terus juga didukung oleh Kemenpora, Kemenak RI, Kemen PPA dan Nasruddin Umar Official gitu. Jadi di situ ada sekitar 600 pemimpin perempuan di Indonesia yang daftar. Nah, itu dari 600 tuh disaring jadi 150. Nah,
Akhirnya saya masuk di top 150. Nah, di situ saya diundang untuk datang di kantor Kemenak RI presentasi. Dari presentasi itu, saya bikin beberapa komunitas, namanya Puan Bersua Alam. Mungkin nanti teman-teman bisa search ya di Instagram, ada Puan Bersua Alam. Jadi bagaimana kita memainkan ekologis di masa. Oke, oke, pemirsa, ini masih awal ya dari kita sudah mendapat inspirasi yang gitu hebat. Sebelum itu kita juga sambut nih dua panelis kita yang gak kalah hebat dari narasumber kita kali ini. Yaitu kita sambut panelis pertama kita yang merupakan alumni dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Nurul Jadid. Juga senior bagi kami nih, Kak Adiba. Apa kabar Kak Adiba? Alhamdulillah baik, sangat baik. Dan juga panelis kedua, Kak Malahayati, yang merupakan mantan Foxma, Forum Komunikasi Santri Semadura, pemirsa. Sangat hebat ya. Ya, apa kabar Kak Mala? Alhamdulillah baik. Oke. Tadi kita sudah mendapat pemantik nih, sebuah inspirasi yang sangat membara untuk kita. Bahwa kita tuh harus mencoba, jangan menunggu, tapi harus berani mencoba langkah demi langkah. Oke, dari pengalaman tersebut, apa yang sebenarnya menjadi modal utama nih Kak Maria untuk seseorang mulai berkembang? Oke. Jadi terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi modal utama sih ketika kita mau berpikir ya. Sebenarnya kita kan semuanya kita yang hadir, nanti juga teman-teman bisa yang melihat. Itu kan kita itu ada di era teknologi ya. Terlebih kita di Pondok Pesantren Nurul Jadid, lebih kita maksudnya di Universitas Nurul Jadid juga lebih kerucutnya di Pondok Pesantren Nurul Jadid juga Unuja itu sistemnya prasmanan sebenarnya. Kita bisa mengistilahkan prasmanan. Maksudnya prasmanan tuh mau belajar literasi, ayo ada tempatnya, forumnya ada. Mau belajar organisasi, tinggal ikut di forum organisasi. Mau belajar kitab, mau mendalami skill public speaking dan lain sebagainya itu ada. Tinggal apa? Tinggal kita mau mengambil bola atau menjemput bola. Nah, itu yang saya tekankan dari dulu. Jadi yang pertama, apa hal sih bagi kita ketika kita ingin mengembangkan diri gitu ya. Jadi pertama, kita tuh sebagai santri ikuti tetap aturan kesantrian itu. Tetap pada trilogi dan panca kesadaran santri. Saya sering membawakan beberapa argumen bahkan di luar sana tentang ideologi panca kesadaran santri tersebut. Jadi bagaimana etiket kita tentang kesantrian itu tetap ada dan kita juga mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau kita cuman ikutin tren-tren aja, apa ya sama aja sih sebenarnya. Kita ketika kita lihat di luar itu sebenarnya sama kayak kita, cuman bagaimana mereka itu bedanya mereka sama kita. Mereka itu sudah memainkan teknologi, terus berani mencoba, terus kita bisa mencari informasi, itu saja. Terus saya selalu berpesan kepada siapapun termasuk organisator, karena kita santri gitu, jadi tekankan kita harus ikuti aturan pesantren. Terus apapun itu lakukan sesuai dengan perizinan yang ada. Katakan berorganisator dengan jujur. Itu sih prinsipnya. Jadi kalau semuanya udah dilewati, izinnya oke, semuanya aman, kita mau aktif kemanapun bisa oke. Itu jadi awal kenapa saya ikut forum di nasional maupun internasional. Saya ingin mendobrak sentimen tentang organisator apalagi perempuan itu tidak bisa keluar. Dan alhamdulillah saya membuktikannya itu gitu. Jadi bisa nanti next teman-teman tuh kita bisa apa ya, karena sekarang kita udah agak longgar, maksudnya perizinannya tuh udah aman. Yang penting satu, jangan melanggar aturan gitu. Ya. Oke, kali ini juga kita dengar nih perspektif dari panelis pertama kita. Oke, menarik sekali ya. Tadi saya mendengarkan bahwasanya saya tertarik dengan penyampaian Maria terkait dengan perempuan, apalagi santri nggak bisa keluar, tidak bisa berkembang. Nah, itu juga saya alami sendiri. Kebetulan kan kalau saya sudah tidak di pesantren, tapi saya berdomisili di tempat yang mana masih belum open minded sepenuhnya gitu. Jadi kan saya juga termasuk orang yang suka berorganisasi, aktivis, organisator dari dahulu kala. Dari zaman bahula itu kebanyakan warga sana itu kan tidak mengerti. Jadi ketika saya waktu itu berkuliah kan sampai sekarang pun, tapi sekarang sudah berubah sih. Nah, ini saya mau ceritakan bagaimana perjalanannya gitu. Sama, saya juga mendapatkan sentimen seperti itu, kayak ngapain sih perempuan
ujung-ujungnya juga di dapur, bla 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 dan lain sebagainya. Dan sebelum ada statement itu, mereka itu juga mengeluarkan statement begini. Kan mereka belum paham semua ya tentang apa itu organisator, apa itu aktivis dan sebagainya. Jadi mereka hanya melihat secara gamblang. Kalau saya kan dulu kebetulan saya kan juga mantan ketua BEM ya, perkenalkan adik-adik. Jadi sering juga kehidupan saya banyak di kampus gitu. Entah itu prepare tentang kegiatan kita atau rapada dan lain sebagainya, itu kan ada aja kan yang dikerjakan seorang organisator, apalagi menjadi seorang ketuanya. Jadi kita banyak meluangkan waktu kita di kampus, baik itu di luar, intinya tetap untuk demi mengembangkan organisasi kita itu kan. Jadi tetangga saya itu nggak urusan, maksudnya kayak ngapain sih kamu kok bisa seorang kuliahan gitu ya, kuliah itu 1-2 jam udah selesai loh. Kok kamu berangkat pagi pulang isya ngapain gitu, atau berangkat pagi pulangnya petang gitu. Nah mereka kan tidak tahu tentang apa yang saya lakukan kan, kebermanfaatan apa yang sudah saya lakukan di luar gitu. Jadi untungnya saya langsung menemukan solusi sih untuk tetangga nih ya, mungkin ini bermanfaat juga untuk teman-teman sekalian. Nanti ketika pulang ke masyarakat juga ya, saya tidak memilih klarifikasi. Karena kalau klarifikasi itu kan panjang dan mereka tidak paham, jadi percuma. Jadi saya langsung saja minta nomor WA-nya. Kayak boleh minta WA-nya enggak gitu. Jadi biar tahu kegiatan saya sehari-hari. Pasti kalau yang nge-save WA saya, pasti saya setiap hari story-nya today part 1, today part 2 aja. Dan jadi dari situ mereka langsung paham, oh ternyata dia kegiatannya positif ya, banyak di luar dan lain sebagainya. Begitu sih. Kak. Jadi begitu tanggapan panelis pertama nih. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita break dulu sebentar dan tetap ikuti kami di segmen berikutnya. Halo Sobat Fada, kembali lagi bersama saya Ayu Najwa di Q&A Session Fada FM Reborn. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Oke, tadi sudah kita mendapatkan banyak inspirasi sekali nih dari narasumber dan juga panelis pertama. Bahwasanya dapat disimpulkan bahwa kita tuh nggak perlu mendapatkan asumsi dari orang lain. Kita tuh harus menjalankan, sekalipun kalau kita menurut kita itu benar, kita perlu menjalankan saja. Tidak perlu validasi dari orang lain. Oke, sebelumnya kita sapa lagi nih para penonton. Gimana nih? Tadi kita sudah dapat pemantik yang sangat membara bagi kita. Apakah ada pertanyaan dari para penonton? Ada. Tadi kan narasumber bilang kalau di Unoja ini kelas mana. Nah, itu tergantung gimana caranya kita menjemput dan mengambil bola. Jangan. Nah, kita selaku mahasiswa, nah gimana caranya untuk kita bisa bisa peka gitu. Kita mau ngambil bola yang mana kayak gitu. Gitu pertanyaannya kan. Oke, jadi bagaimana nih Kak Maria? Jadi kita sebagai mahasiswa nih bingung. Jadi saya tuh dulu sebenarnya nggak mentok itu, saya masuk organisasi itu PMI ya di Unoja itu. Habis PMI itu semester 5 tuh di DPM itu pun ya nggak terlalu aktif gitu.
Pemimpin itu satu, berani di komen, dikritik dan lain sebagainya. Jadi kita harus itu punya apa ya? Bisa dikatakan tuh kita harus legowo. Gitu. Jadi dari proses itu bagaimana kita menjemput bola atau mengambil bola, kita mau ambil yang mana? Banyak. Ini proses ini saya kan dari MTS di Nurul Jadid, MA di Nurul Jadid. Ya saya melalui beberapa organisasi di sini kan banyak. Cuman kita mau masuk di apa? Tapi satu guys, komitmen saya ketika kita mau masuk di organisasi, kita menyetorkan formulir dan mendaftarkan diri, berarti kita sudah siap dengan apa yang sudah kita pilihkan. Karena kebanyakan ya teman-teman organisator tuh kadang menamakan organisator sebagai tempat pelarian. Padahal terbanglah sejauh tinggi mungkin, tapi jangan lupa jalan pulang. Jalan pulang kita kemana? Di Unuja. Jadi saya kena, misal saya acara di nasional, saya belajar di situ, tapi kita nggak boleh pulang. Tempat kita itu di Nurul Jadid, di Universitas Nurul Jadid gitu. Jadi itu sih statement saya. Jadi apapun ucapan orang itu tidak perlu kita pedulikan, cukup diterima saja gitu. Oke, jadi begitu pemirsa, kita tidak perlu validasi dari orang lain, tapi kita hanya perlu keberanian dan juga selalu berkomitmen pada diri kita sendiri bahwa kita berani untuk melaksanakan tugas tersebut. Nah, kali ini bagaimana nih tanggapan panelis kedua, Kak Mala Hayati? Ya, barusan cukup bagus ya yang telah disampaikan sama Kak Maria. Ini sebelumnya saya izin bertanya dulu, ini saya mau ngerespon yang dari Mbak Maria atau yang dari pertanyaan barusan? Mungkin dari pertanyaan penonton dulu? Ya, dari pertanyaannya barusan kan bertanya terhadap apa yang dijelaskan sama Kak Maria, bahwasanya mau milih yang mana gitu ya, mau jemput bola yang mana gitu. Karena kebetulan saya di sini itu tidak aktif di organisasi kampus, tapi lebih ke pesantren gitu. Jadinya karena saya di sana itu kebetulan bukan berjuang dan memilih sendiri, tapi dipilih gitu. Jadinya saya lebih kayak kalau mau ngambil yang mana itu lebih pasrah ke guru gitu. Jadinya kalau semisal ada masukan apa atau ada permintaan apa, jadinya arahannya itu minta solusi dari guru gitu. Jadinya kira-kira lebih cocok yang mana gitu. Kalau semisal dari beliau itu diarahkan ke yang ini, saya pilih yang ini. Kalau semisal diarahkan ke yang itu, maka ngikut yang itu gitu. Santri banget ya. Jadi beda perspektif nih dari Kak Maria dan juga panelis kedua kita. Kalau Kak Maria aktif di kampus, sedangkan panelis kedua itu aktif di pesantren. Saya enggak cuma di kampus doang sih. Ternyata Kak Maria juga gak di kampus doang ya, di pesantren juga. Ya, kebetulan saya saat ini lagi di bagian tim Humas dan Infokom pesantren. Jadi yang upload website berita di pesantren nuruljadid.net bisa diakses. Ya, itu ya guys. Juga saya sama Mbak ini. Saya saat ini lagi jadi sekretarisnya Lajnah Basul Kutub Nurul Jadid. Kalau di Putra itu LTN. Jadi ketika kita ngadain kegiatan Basul Masail dan lain sebagainya, itu nanti bersama kami. Juga di asrama saya memegang 2 organisasi. Satu organisasi perusahaan. Oke, ini more information ya guys bagi kita, bahwa kedua narasumber dan panelis kita nih sangat begitu hebat. Jadi kesimpulannya, untuk menjadi orang yang aktivis itu kita harus perlu legowo. Jadi kita menerima apapun saran, kritik dari siapapun itu harus kita terima dan cukup upgrade diri. Oke, sebelumnya kita break dulu dan kita lanjut ke segmen berikutnya.
Halo Sobat Fada, kembali lagi bersama saya Ayu Najia di Q&A Session Fada FM Reborn. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Oke, bagaimana nih tanggapan para penonton? Para narasumber kita hari ini gimana nih tanggapan kalian? Oke, tadi dijelaskan ya antara Kak Maria dan Kak Mala. Iya. Itu ada dua sudut pandang yang beda, tapi di sini kita selaku santri dan mahasiswi di sini kita bisa memprediksi. Jadi kemana harus kita pergi, harus kemana kita pergi dan mau mengambil apa dan gitu. Sebenarnya. Sudah ada pandangan kan berarti? Oke. Tinggal di eksekusi, bener. Menarik kan? Jadi antara target dan konsistensi, menurut kalian nih gimana nih? Apa ada yang mau ditanyakan lagi ke narasumber kali ini? Mungkin lanjut dulu Kak, kita masih pikir-pikir dulu. Oke. Baik pemirsa, untuk kita lanjuti ke sesi berikutnya nih. Sangat menarik nih. Jadi antara target dan konsistensi sebagai mahasiswa dan santri, apa nih menurut Kak Maria, bagaimana nih kita cara menyeimbangkan keduanya? Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi cara kita menyeimbangkan keduanya sih, kalau saya itu ketika kita ada di suatu forum, tak perlu menonjolkan siapa dirimu. Tuh. Ya udah, ketika kita lagi ada di forum, cobalah simak dulu forumnya seperti apa, isinya kayak gimana. Gak usah langsung komentar, dinikmati dulu, baru dipahami. Jadi apa ya, fakir qobla an ta'zima. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum kita bertindak kan ya. Jadi biar kita tuh gak asal asbun, bahasa sekarang tuh asbun. Iya. Jadi terserah kita itu mau dikatain kok kayak pasif atau gimana, ya udah kita nikmatin dulu forumnya. Jadi gak perlu menonjolkan siapa dirimu baru, karena bagi saya terkadang pura-pura bego itu perlu. Itu prinsip saya dari dulu. Jadi maksudnya pura-pura bego itu perlu. Ya wes lah, ketika kita lagi ada di forum, kita nikmati dulu forumnya itu. Misal di rapat, ikuti alur rapatnya dulu, atau kalau bisa sebelum kita mengikuti sebuah forum, kita pelajari dulu itu tentang forum tuh apa, di sana tuh kan membahas apa. Karena saya tuh selalu berpegangan sama dauhnya Abdullah bin Abbas ya, dalal tu taliban fa'aziz tu matluban. Aku hina ketika mencari dan aku mulia ketika dicari. Saya tolibah, pelajar mahasiswa ya, masuk aktif. Mau dihina, mau dicaci, mau diejekin, ya wes, karena aku emang dalal tu taliban, aku hina ketika mencari. Saya sekarang lagi mencari. Fa'aziz tu matluban, maka aku akan mulia ketika dicari. Jadi suatu saat nanti akan ada masanya kita akan menikmati dari proses yang dari kita hasil itu ya, pelajari. Karena sejatinya apa yang sudah kita nikmati saat ini itu kita selalu memegang pakai pedomannya NU dan juga Pondok Pesantren Nurul Jadi sini juga ya. Al-muhafadzatu al-qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Jadi apa? Kita tetap harus menjaga etika kesantrian kita. Kita harus tetap memainkan sosial media gitu. Maksudnya memainkan sosial media bukan pas ya kita aktif sekarang tuh pada saya sih nggak perlu menunjukkan siapa diri kita, meski sebenarnya di era sosial media saat ini kayaknya perlu kita menunjukkan. Makanya kemarin saya ikut event nasional itu Campaign for Peace, itu saya tidak keterima. Salah satu penyebabnya itu juga karena saya tidak membuka akses Instagram saya. Jadi sekarang itu teman-teman ya,
Jadi saya kasih tahu, ketika kita ikut event di nasional dan internasional, itu biasanya kita disuruh ngumpulin CV kita. Oke. Terus kita disuruh mengisi esai, ada beberapa pertanyaan, ngelengkapi data dan lain sebagainya, atau surat rekomendasi. Itu sih yang sering dibutuhkan. Hingga saat ini juga misal ada paspor dan KTP dan lain sebagainya. Dan saya baru tahu lagi sekarang tuh event nasional dan internasional tuh menilai kita tuh dari ini Instagram, sejauh apa kita aktif di Instagram ataupun TikTok. Nah, itu tantangan saya saat ini karena saya masih kurang terlalu suka bersosial Dalam media. sosmed, Tapi ya. saya aktif bersosial media untuk mencari info-info saja. Oke. Jadi jadikan sosial media itu alat untuk kita mengetahui informasi, bukan kita Menonjolkan tergerus diri. oleh apa ikut arus. Ya. Oke, bagaimana nih tanggapan panelis pertama kita? Oke, terima kasih. Kali ini aku akan menanggapi karena kali ini kita kontra. Iya, beda pendapat nih. Betul, karena saya si paling konten. Iya, benar Nah, sekali. tapi saya setuju di beberapa hal kita juga harus sok bego. Setuju banget sih. Karena ketika kita ada di tempat yang baru, baiknya kita menyimak terlebih dahulu. Itu kan selaras dengan dauhnya pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid kan. Kita sebagai santri ketika pulang ke rumah itu jangan langsung ngapa-ngapain dulu, kita amati dulu apa tradisinya, apa budayanya, baru kita bertindak setelah kita memahami keadaan gitu. Nah, untuk yang saya tidak setuju kontra dengan itu ya, mungkin Mbak Maria itu punya perspektif berbeda
Baik pemirsa, dari narasumber panelis pertama dan panelis kedua memiliki perspektif masing-masing dan daya tarik masing-masing nih. Jadi dapat disimpulkan dalam segmen kali ini bahwa menjadi perempuan muda yang go global itu bukan berarti harus menjadi sempurna terlebih dahulu. Tapi justru perjalanan besar dimulai ketika kita berani untuk belajar, berani untuk mencoba, dan berani mengambil peluang yang ada di depan mata kita. Oke, tidak terasa kita sudah 30 menit bersama nih dalam 3 segmen. Bagaimana, sudah terasa apa enggak, Kak? Enggak keras. Enggak terasa sih, ya? karena Kurang. komunikasinya diskusinya aktif dan juga Chill ya, daging chill banget. dan Berbobot chill banget gitu. nih diskusi kita pada hari ini. Mungkin kita akan diskusi lagi di kesempatan lain kali ya, Kak. Oke, pemirsa, cukup sekian yang dapat kami sampaikan dalam Q&A session Fada FM Reborn kali ini. Saya Ayu Najwa dan beserta kru yang bertugas mohon maaf apabila banyak kesalahan dan sampai jumpa.